Sobat Meong, ketemu lagi sama aku Via di channel Mandi Kucing. Kali ini kita akan meliput salah satu komunitas kucing namanya BCR. Siapa yang gak kenal sama BCR? Sekarang kita langsung aja cus. Dadah. Ada kumpulin donasi ya kan buat biasanya kan kalau misalkan nge-rescue hewan-hewan terlantar itu mereka kan pasti akan membutuhkan biaya ya kan. Nah, di sini mereka mengumpulkan donasi untuk kucing-kucing ataupun hewan-hewan terlantar. Kita lihat. Hai Mbak. Mbak lagi apa ini? Lagi cari donasi. Oh, ini ya, apa nanti untuk kasih makan kucing jalanan gitu ya Mbak ya? Oh iya, mereka tuh punya rumah singgah. Nah, kita nanti belum pernah, aku juga belum pernah main ke sana loh teman-temannya. Jadi mereka, Mbak, di rumah singgah itu ada apa? Kucing sakit. Jalanannya sakit. Terus apa lagi? Oh, jadi semua kucing-kucing yang di rescue di situ ya, semua ya? Oh, oke. Itu di daerah mana ya? Aku nggak. Oh. Halo teman-teman semua, Sobat Meong. Ketemu lagi sama aku Via dari channel Mandi Kucing. Kali ini aku tepatin janji aku, tadi aku mau wawancara salah satu komunitas grup namanya BCR. Mereka adalah komunitas yang biasa merescue para kucing di Balikpapan. Nah, sekarang kita udah ketemu sama ini para pendirinya ya. Kita kenalan dulu. Mbak Riana. Iya. Sama Mas Eko ya. Ini tim yang lain mana nih? Timnya lagi bagi-bagi brosur nunggu Oh, lagi tadi di sudut sebelah. Iya. Nah, ini kita pengen tahu nih, BCR ini asal mulanya gimana sih? Boleh diceritain nggak? Asal mula BCR ini berawal dari ini, kita ngelihat kucing jalanan tapi mau membawa ke dokter hewan tidak punya biaya secara perorangan. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita bersama-sama berkumpul jadi satu, membentuk BCR, menolong kucing-kucing jalan. Jadi awalnya itu ya teman-teman, dari mulai rasa pengen nolong ya, Iya. nolong kucing gitu kan. Terus ini tahun berapa nih startingnya BCR ini? Bulan Mei 15 Mei 2017. 2017, berarti udah berapa tahun ya? Udah Hampir lama 4 tahun, banget ya? sebentar Mei nanti 4 tahun. Sekarang pengalamannya apa aja nih Mas? Kalau misalkan kegiatannya sehari-hari, kalau sehari-hari biasa lah ya, maksudnya orang-orang pada apa namanya, rescue-nya tuh tiap hari atau gimana? Mbak Ari? rescue tiap hari. Rescue-nya tiap hari Pasti ya? ada laporan untuk membawa kucing ke dokter, karena laporan-laporan kucing itu pasti dalam kondisi parah-parah. Dan setiap hari itu bisa sampai 3 sampai 5 case. Kadang semuanya kita handle rescue, kadang yang memang nggak terlalu urgent kita, karena kan keterbatasan dana juga, tenaga admin nggak terlalu banyak gitu. Ini kalau boleh tahu sekarang udah berapa orang nih tim intinya ya, maksudnya yang aktif setiap hari? Ada 15 orang. Iya. Dan itu masih sangat-sangat kurang.
Kita 15 aja udah kewalahan ngadepin kucing di Balikpapan yang Itu biasanya kalau Jalanan. sehari itu berapa case sih Mbak? paling sedikit 2 kita handle sehari. Sehari? Ya. Paling banyak 8, 10 Wow, 8 sampai 10 sehari? dalam sehari. Luar biasa. Itu paling banyak, tapi jarang sih sampai 5 ke atas tuh jarang. Oh, Iya. berarti memang apa ya, banyak, benar-benar banyak ya kucing-kucing yang memang butuh pertolongan. Dan buat teman-teman semua nih, jangan ragu-ragu kalau misalkan di jalan nemu kucing yang terluka atau misalkan kayak ada apa ya, butuh pertolongan ya kan. Nah itu bisa nanti kontak sama timnya BCR ya. Nah ini tim BCR sendiri kan mereka punya grup ya, fanpage juga ya. Iya. Ya, Nah, ada. itu bisa kontak juga nanti ke adminnya. Nah, terus selain itu kalau boleh tahu nih pengalaman paling berkesan nih apa nih selama ngejalanin komunitas BCR ini? Pengalaman paling berkesan, kita berhasil merescue kucing yang sangat sulit banget ditolong. Misalnya kayak kucing itu udah hanya kayak hidupnya tuh 20% aja menurut dokter. Tapi setelah kita rawat itu dia survive. Itu kesan paling ngena lah di hati gitu. Itu sakit apa tuh Mbak? Waktu itu kenapa Om ya? Kecelakaan. Kecelakaan, udah patah rahang, udah miring, tapi akhirnya dia survive. Itu pengalaman paling berharga sih. Bisa selamat ya. Kadang-kadang kita aja kalau kucing kita sendiri sakit tuh kayaknya kepikiran ya. Apalagi Iya. kalau ngelihat kucing kayak begitu kayak sedih banget ya. Ya. Kalau saya di PCR ini bangganya seperti apa, Mbak? Kebanyakan selama ini yang di dokter hewan hanya kucing-kucing ras yang mahal. Kami bisa bangga kucing jalanan sekarang bisa menyentuh klinik-klinik mahal. Benar. Kita Kenyataannya sekarang kayak gitu ya. secara realitanya sekarang hanya kucing-kucing mahal yang sudah punya owner yang dibawa ke dokter. Benar apa tidak? Tapi kucing jalanan di jalanan siapa yang mau peduli? Iya, Dan kita bisa berbangga hati, kita bisa membawa mereka ke klinik yang mahal. Ya. ya benar-benar luar biasa banget ya BCR ini. Jadi dari awalnya mereka iba sama kucing-kucing terlantar sampai akhirnya mereka mengumpulkan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama ya teman-teman ya. Nah terus kalau boleh tahu kan yang namanya apa ya, rescue itu kan otomatis butuh biaya ya Mas ya. Nah ini kan untuk mengumpulkan biaya itu apa aja kegiatannya yang dikerjain? Kita nyari sponsor, ngubungin beberapa orang gitu yang mau misalnya ini ada kasus masuk total sekian, kita ngubungin beberapa dan ngepost di sosmed. Misalnya butuh biaya segini untuk satu kucing, kita cari donasi di sosmed. Terus untuk saat ini yang agak COVID, jadi agak berkurang orang berdonasi, kita jualan produk-produk kayak kopi, cemilan. Sekarang malah jual yang kayak nasi campur, nasi kuning gitu, by online. Itu untuk nambah dana kucing-kucing sakit. Kan kalau kita cuman ngandelin donasi nggak mungkin bisa nolong sampai sebanyak ini dalam sebulan tuh kita ada 50 lebih kucing. Kalau ngandelin donasi nggak mungkin banget. Jadi kita gimana caranya kita tidak berhenti menolong dan tidak mengurangi yang kita tolong. Kita mau nolong semua yang dilaporin pengen kita tolong ya, caranya dengan berjualan seperti ini. Mencari tambahan. Apa aja ya yang penting bisa dijual. bisa dijual. Iya. Bener-bener. Terus Mbak, kalau misalkan kucing nih, kalau misalkan udah di rescue terus dia udah sembuh, itu biasanya dibawa kemana tuh? Apa diadopsi sama orang lain apa gimana? Sebagian kucing kita carikan adopter. Jadi misalnya ada yang ngelapor, mau ngadopsi nggak? Kalau nggak mau, carikan adopter. Kalau memang mentok sudah nggak ada adopter, kenapa kita bangun rumah singgah? Itu untuk kucing-kucing yang urgent dan tidak ada adopternya, gitu. Kalau misalkan ini apa namanya, untuk misalkan rumah singgah ini sendiri itu balik lagi, kalau misalkan rumah singgah ini kan tempat-tempat kucing yang udah di rescue lalu ditaruh di situ ya semuanya ya. Nah ini kan
lokasinya memang tidak dikasih tahu ya, maksudnya Iya. dirahasiakan. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena gini Mbak, lokasi rumah singgah kita rahasiakan karena apa? Ditakutkan nanti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang kucing ke tempat rumah singgah itu. Bukan kita tidak mau menolong, cuman kita lebih tahu kapasitas kemampuan kita untuk menolong. Kadang kita nggak buang, orang tuh boleh naruh nggak di sana gitu. Ya. Gitu. Iya. Padahal itu kan bukan penampungan, itu kan untuk kucing yang sakit kita rawat. Iya. Karena kita belum bisa untuk membuka shelter. Dana, tenaga, shelter tuh soalnya nggak gampang. Kita bukan shelter soalnya, cuman rumah Rumah singgah. singgah, iya. Kucing itu cuma dirawat hingga sembuh, terus dikasihkan kembali ke adopternya Gitu. yang sudah merawat. Terus di rumah singgah itu sekarang posisinya kucingnya ada berapa? Ada anjing 4, kucing 21 ya Meh? 26 terakhir masuk. 26. Itu masih sebagian ada di dokter yang akan masuk ke sana lagi. Oh. Banyak. Jadi BCR ini ada kerjasama juga sama dokternya ya? Ada dokter Toto, dokter Triretno, dokter Ira, dokter Ina, sama satu lagi dokter Agung. Ya pokoknya hampir semua dokter 5 kita dokter. kerjasama. Iya. Cuman Dinas juga kadang-kadang. Dinas kadang-kadang. Misalnya ada anjing minta dibius, minta bantuan dinas. Gitu, nge-rescue gitu, dinas. Jadi memang ini ya, apa namanya, banyak juga ya yang di rumah singgah ya sekarang ya posisinya. Banyak. Dan itu otomatis kan harus terus dirawat terus kan sampai Ya. dapetin adopter ya. Tapi udah pernah di sharing ke orang nggak, maksudnya siapa yang mau adopsi gitu kan? Kita kadang-kadang ngepost kalau udah sehat, ada yang mau ngadopsi. Kadang dari teman-teman admin nawarin di grup WA, nanti pasti ada aja yang ngadopsi. Kemarin ada keluar 2 udah sehat, yang kasus ditabrak sama kasus patah kaki kayaknya udah ada semua, udah diadopsi orang. Nah ini biasanya sih kadang-kadang ya kenyataannya teman-teman. Biasanya kalau misalkan kita open adopsi, tapi kalau misalkan kucingnya bukan kucing ras nih ya kan, biasanya mereka agak-agak kurang peminatnya ya kan. Tapi kalau misalkan kita udah mulai posting yang diadopsi ini nih kucing ras, udah langsung komennya pasti banyak, bener nggak sih? Iya. Oke. Jadi Kita sampai sekarang kayak gitu ya. kita tidak bisa memaksa juga orang Mbak untuk mengadopsi kucing. Takutnya kalau dipaksakan nanti tidak sepenuh hati dipelihara. Nah, betul. Padahal sebenarnya yang namanya kucing kucing biasa pun itu bisa cantik dan bisa bagus asal adopternya benar-benar ngerawat Betul. bagus gitu kan. Nah, terus di BCR ini kan udah lama nih, kira-kira suka dukanya apa yang udah dialami sama Mas Eko sama Mbak Karni? Suka duka apa ya? Suka dukanya itu sehari-hari kita harus menghadapi dan melihat kucing-kucing yang luka parah. Butuh pertolongan. Padahal tidak semua orang bisa berhadapan langsung dengan kucing-kucing yang luka seperti itu. Iya. Iya benar. Jadi kalau misalkan harus kuat sebenarnya ya. Iya. Karena kita kan ngelihat kucing ada yang lukanya seperti apa kayak gitu kan. Belum tentu orang tuh. Jangankan untuk memegang kucing yang luka, melihat pun kadang-kadang dia tidak tahan. Dan di situ sudah jadi makanan sehari-hari kita. Harus siap mental. Jadi memang nggak cuma kucing aja ya. Aku kemarin dengar sempat ada rescue yang lain juga ya. Anjing ya. Terus apa lagi selain anjing sama kucing? Anjing, monyet itu kadang dilaporin ke kita, tapi kita minta bantuan dengan dinas-dinas terkait sih, kayak BKSDA, dinas yang di Gunung Bakaran itu yang biasa steril. Ini hari ini ada case apa? Hari ini banyak. Tadi kita nge-rescue yang di Manggar dengan BPBD, bapak-bapak BPBD yang kucing berenang di laut, akhirnya terdampar di tiang tengah laut itu. Kita rescue tadi pagi. Seharian ini ada beberapa juga yang masuk yang banyak loh hari ini. Biasanya kan kita update nanti tuh Mbak di IG. Iya. Nah ini sekarang kita open ya, maksudnya kita buka-bukaan aja nih. Kira-kira nih Mbak, sebulannya ini budget yang harus dikeluarkan untuk dari mulai rumah singgah, kasih makan apa semuanya sampai rescue itu berapa Mbak biasanya? 30 juta. Sebulan? Wih luar biasa. Hampir lah untuk rumah singgah. ada. Ya. Dan harus ada. Harus ada 30 juta. Bulan kemarin tuh 24 juta. Lumayan loh teman-teman ya. Banyak. 30 juta banyak banget ya. Jadi teman-teman semua kalau misalkan
ngerasa bahwa pengen berbagi sama cat lover. Nah ini kalian bisa kontak sama BCR. Nanti juga kan pasti ada rekening donasinya juga ya. Terus harapannya ke depannya apa nih untuk grup BCR sendiri? Kita pingin semua cat lover yang bukan cat lover juga peduli buat sama kucing-kucing jalanan. Kalau nemu dikasih makan, kalau memang nggak suka nggak mau ngasih makan jangan disakiti, gitu aja sih. Terus semoga semakin banyak komunitas rescue di Balikpapan gitu. Karena sementara yang paling banyak orang lapor ke kami kan, paling aktif banget kita. Jadi kemudian ada lagi yang benar-benar aktif mau nolong banyak juga seperti kami. Padahal begini Mbak, logikanya kita sesama pecinta kucing. Saya pecinta kucing, yang komunitas lain juga pecinta kucing. Kita bisa menolong, yang lain juga pasti bisa menolong. Betul. Cuma memang balik lagi ke kesadaran masing-masing. Ya betul. Paling nggak jangan disakiti kalau nggak suka. Ya minimal seperti itu, jangan disakiti. Terus selain itu juga Mas Eko sama Mbak Kali bisa kasih saran sama teman-teman semua yang pecinta kucing nih, sarannya apa? Saran kita tidak banyak. Kita sesama cat lover ya Mbak ya. Ayolah, kita Bahu-membahu. mau bahu. Jadi gini, seandainya kalian bergabung di komunitas lain, ayo buat komunitas seperti kita yang menolong kucing. Tidak harus gabung bersama kita, tapi membuat sendiri. Jadi semakin banyak komunitas pecinta kucing yang menolong kucing di jalanan, semakin banyak kucing tertolong. Jangan takut untuk biaya, walaupun kita juga kadang-kadang takut nggak bisa bayar dokter, tapi selama tujuan kita baik pasti ada jalan dari Tuhan. Ya, benar ya teman-teman ya. Jadi yang penting itu tujuannya dan niatnya kita udah baik, ya pasti akan ada jalannya gimana caranya. Ya. Ini rencananya sekarang mau kemana lagi nih abis ini? Kita mau pulang. Besok insya Allah street feeding, kasih makan kucing Pasar Baru. Insya Allah. Insya Allah kalau udah capek. Iya. Nanti kalau misalkan nanti butuh liputan nanti bisa juga ya kontak kita. Oh bisa kita nanti. Bisa diulas juga semuanya di sana ya. Nah buat Mas Eko sama Mbak Kali makasih banyak waktunya ya kan. Nah buat teman-teman semua juga yang jangan lupa kalau misalkan yang nemu misalkan di jalan ada nemu kucing terlantar atau misalkan terluka ya kan, atau misalkan ada kucing dibuang atau kayak gimana, nanti bisa kontak sama Mbak Kali sama Mas Eko di grupnya BCR. Nah terus buat teman-teman semua juga yang misalkan mau donasi ya kan untuk kucing-kucing terlantar, nanti bisa juga kontak ke bagian adminnya ya. Nanti bisa ditulis ada di komen kita di YouTube kita. Nah buat teman-teman semua sampai di sini dulu konten kita kali ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya lagi. Ya, terima kasih buat teman-teman FCB dan Mandi Kucing. Terima kasih. Ya. Dadah. Nah, Sobat Meong, jadi mereka selain rescue kucing jalanan, mereka juga berjualan barang-barang seperti kopi, tas, dan sedotan aluminium. Ini semua untuk membantu rumah singgah. Wah, BCR memang luar biasa ya Sobat Meong. Ini Meow Coffee, rasanya enak banget. Kalian harus coba. Karena dengan membeli ini, kalian juga membantu kucing-kucing yang ada di rumah singgah. Dan banyak lagi barang lainnya. Jadi, yang penasaran, yuk masuk ke grupnya BCR. Ketik di sini ya. Selama udah jadi groomers ini Mbak, apa aja sih prestasinya yang udah pernah dicapai sama Mbak? Apa ya prestasinya kalau ikut kece, alhamdulillah berapa kali ikut 20%.